Hai semuanya, kami dari kelompok 12 dan di sini kami akan mempresentasikan tentang tugas makalah proyek aplikasi basis data yang berjudul Car and Bike Rental Center. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Francisca Risiana dan NIM saya adalah 11200019. Oke, langsung saja. Segala puji dan syukur kami aturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebab karena limpahan rahmat serta anugerah darinya, kami mampu menyelesaikan makalah kami berjudul Car and Bike Rental Center ini. Selanjutnya, dengan rendah hati kami menerima kritik dan saran dari pembaca untuk makalah yang telah kami buat ini. Karena kami sangat menyadari bahwa makalah yang telah kami buat ini masih memiliki banyak kekurangan. Kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada sumber yang telah kami jadikan acuan dan inspirasi dalam proses pembuatan makalah ini. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen yang telah mengajar mata kuliah aplikasi basis data ini, karena telah membimbing kami dalam proses pembuatan makalah hingga makalah ini bisa selesai. Kami berharap agar makalah yang telah kami buat ini dapat berguna dan memberikan manfaat kepada setiap pembacanya. Langsung saja ke penjelasan yang pertama, yaitu tentang konsep logis database. Pengertian database. Definisi database adalah kumpulan data yang saling berhubungan atau saling memiliki relasi. Istilah tersebut biasanya digunakan pada sistem-sistem yang terkomputerisasi. Dalam pengertian umum, database diartikan sebagai gabungan dari elemen-elemen data yang berhubungan dan terorganisir. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa database mempunyai beberapa kriteria penting, yaitu bersifat data oriented dan bukan program oriented. Dapat digunakan oleh beberapa program aplikasi tanpa perlu mengubah database-nya. Dapat dikembangkan dengan mudah, baik volume maupun strukturnya. Dapat memenuhi kebutuhan sistem-sistem baru secara mudah. Dapat digunakan dengan cara-cara yang berbeda. Tujuan database. Selanjutnya, tujuan database. Prinsip utama database adalah pengaturan data dengan tujuan utama fleksibilitas dan kecepatan dalam pengambilan data kembali. Adapun tujuan database diantaranya adalah yang pertama, efisien meliputi speed, space, dan akuransi, menangani data dalam jumlah yang besar, kebersamaan pemakaian atau shareability, dan meniadakan duplikasi dan inkonsisten data. Selanjutnya, yang B, Entity Relationship Diagram atau ERD. Entity Relation Diagram atau diagram hubungan entitas adalah proses hubungan antar file yang direlasikan dengan relation key yang merupakan primary key dari masing-masing file. ERD merupakan pemodelan basis data dengan menggunakan diagram relasi antar entitas untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar data. Untuk menggambarkannya digunakan beberapa notasi dan simbol. Selanjutnya, rancangan ERD. Yang A, penentuan entitas. Entitas merupakan objek yang mewakili sesuatu yang nyata dan dapat dibedakan dari sesuatu yang lain. Simbol dari entitas biasanya digambarkan dengan persegi panjang. Seperti yang di bawah ini. Ada entitas agen, entitas pelanggan, entitas mobil, entitas pembayaran, dan entitas destinasi. Selanjutnya yaitu relationship antar entitas. Ada entitas agen memiliki pelanggan, entitas pelanggan mempunyai destinasi, entitas pelanggan membeli mobil, dan entitas agen menerima entitas pembayaran. Selanjutnya, penentuan atribut. Pada agen, atribut yang ada pada agen adalah nama agen, alamat agen, nomor telepon agen, dan tanggal kembali. Selanjutnya, pada pelanggan, atributnya yaitu ID pelanggan, nama pelanggan, alamat, jaminan, nomor telepon, nomor KTP, nama agen, dan tujuan. Selanjutnya, mobil. Pada mobil, atributnya yaitu nomor plat, merek mobil, jenis mobil, warna mobil, dan nomor mesin. Selanjutnya, pada pembayaran, atributnya yaitu tanggal kembali, nomor plat, ID pelanggan, harga sewa, dan nama agen. Selanjutnya, pada destinasi, atributnya yaitu tujuan dan tanggal sewa. Berikutnya ada participation constraint, dan ini adalah relasi dari participation constraint. Yang pertama ada total participation constraint.
relasinya itu antara pelanggan menyewa mobil. Dan selanjutnya ada partial participation constraint, relasinya ada pelanggan mempunyai destinasi. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Marlina Triana, NIM 1120110. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian kardinalitas relasi. Yang pertama, agen memiliki pelanggan. Tabel utamanya yaitu agen, tabel kedua pelanggan, relationship-nya one to many, atribut penghubung nama agen yang merupakan primary key. Yang kedua, pelanggan mempunyai destinasi, tabel utamanya pelanggan, tabel kedua destinasi, relationship-nya one to many, atribut penghubungnya tujuan yang merupakan primary key di pelanggan. Yang ketiga, pelanggan menyewa mobil. Tabel pertamanya atau tabel utamanya pelanggan, terus tabel kedua pembayaran, tabel ketiga mobil, relationship-nya many to many, atribut penghubung, ID pelanggan, nomor plat, primary key ID pelanggan, dan nomor plat di pembayaran. Selanjutnya, agen menerima pembayaran. Tabel utamanya agen, tabel kedua pembayaran, relationship-nya one to many, atribut penghubung tanggal kembali sebagai primary key, tabel agen. Terus selanjutnya pembuatan ERD. Bisa dilihat inilah pembuatan dari ERD kardinalitas yang telah dibuat pada sebelumnya. Selanjutnya bagian C, yaitu Logical Relational Structure atau LRS. Adalah representasi dari struktur rekor-rekor pada tabel-tabel yang terbentuk dari hasil relasi antar himpunan entitas. Menentukan kardinalitas, jumlah tabel, dan break key sebagai berikut. Yang pertama, one-to-one, relasi 1:1 akan membentuk 2 tabel. Yang kedua, one-to-many, relasi 1/m akan membentuk 2 tabel juga. Dan yang ketiga, many-to-many, relasi m/n akan membentuk 3 tabel. Bisa dilihat pada pembuatan LRS-nya, seperti ini ada tabel agen, pelanggan, pembayaran, mobil, dan destinasi. Di dalam tabel itu ada primary key-nya seperti nama agen. Semua itu akan masuk pada tabel pelanggan, destinasi, pembayaran, dan mobil. Selanjutnya, untuk bagian D, yaitu spesifikasi file. Spesifikasi file adalah format yang diperlukan dan harus diikuti dalam rangka untuk data file yang akan diproses. Berikut beberapa spesifikasi file. Yang pertama ada spesifikasi file agen, yang mempunyai file name, tipe, size, dan keterangan. Bisa dilihat pada file namanya ada nama agen, alamat agen, nomor telepon agen, dan tanggal kembali. Terus tipenya ada char, varchar, dan char. Terus size, yaitu ukurannya beragam. Terus ada keterangan, di sini tidak ada keterangan. Terus yang selanjutnya, spesifikasi file pelanggan. Sama juga, ada file name, ada tipe, ada size, dan keterangan. Pada file name sama juga ada ID pelanggan, nama pelanggan, alamat pelanggan, dan seterusnya. Tipe juga ada char dan varchar. Size-nya beragam, keterangannya primary key. Terus ada spesifikasi file destinasi. Ini sama juga halnya, hanya berbeda size-nya,
Terus ada file namanya, ada tujuan, tanggal dan sewa, terus keterangannya juga primary key. Terus ada spesifikasi file mobil. Ini juga ada file name, tipe, size, dan keterangan. Keterangannya juga ada primary key pada nomor plat, size-nya 7, tipenya juga char. Selanjutnya ada spesifikasi file pembayaran. Sama juga, bisa dilihat ada file name, ada tipe, ada size, dan keterangan. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Natalia Melita, NIM 112001003. Di sini saya akan mempraktekkan pengerjaan penggunaan perintah SQL. Pertama-tama kita masuk ke dalam MariaDB melalui command, dan perintah yang kedua, buat dua buah database masing-masing dengan nama Rectangle. Lalu tampilkan seluruh daftar database yang ada. Seperti tampilannya, dan lanjut lagi, aktifkan database yang telah dibuat. Lanjut, buatlah beberapa buah tabel dengan ketentuan sebagai berikut. Berikut adalah langkah-langkah pembuatan tabel yang di atas. Pertama itu tabel agen. Di tabel agen ini ada nama agen, alamat agen, nomor telepon agen, dan tanggal kembali.
kita lanjut lagi ke tabel pelanggan. Di tabel pelanggan ini ada ID pelanggan, nama pelanggan, alamat pelanggan, jaminan, nomor telepon, terus nomor KTP, tujuan, nama agen. Dan kita lanjut ke tabel destinasi. Di tabel destinasi ini ada tujuan sama tanggal sewa.
kita lanjut lagi ke tabel mobil. Dan di tabel mobil ini juga ada nomor plat, merek mobil, jenis mobil, warna mobil, dan nomor mesin. Dan kita lanjut ke tabel pembayaran. Di tabel pembayaran ini ada tanggal kembali, harga sewa, sama ID pelanggan, dan nomor plat. Dan kita lanjut lagi, tampilkan struktur tabel yang telah dibuat. Struktur tabel yang pertama itu agen.
Lanjut lagi ke pelanggan. Habis itu ke destinasi. Lanjut, tabel mobil. Habis itu ke pembayaran. Pembayaran. Oke, lanjut lagi ke isikan data untuk tabel yang telah dibuat di atas. Pertama itu berikut perinsertan untuk tabel di atas. Pertama, insert tabel agen. Insert info. Insert into agen. Di untuk agen ini ada nama agen. Agen, terus alamat agen. Lanjut lagi ke nomor telepon. Telepon agen. Dan tanggal kembali. Kurung. Buka kurung. Nama agennya itu Rona. Terus alamatnya Pontianak. Dan nomor teleponnya. Terus tanggal kembalinya itu tanggal 30 Juni 2010. Dan kita lanjut lagi menggunakan cara cepat.
Kita lanjut ke insert tabel pelanggan. Di insert tabel pelanggan ini ada ID pelanggan, terus nama pelanggan, terus alamat pelanggan, di situ jaminan, dan nomor telepon, terus nomor KTP, tujuan, nama agen. ID pelanggannya itu P01, terus Ayu, nama pelanggannya Ayu, terus alamat pelanggannya itu 2. Terus jaminannya itu HP, itu nomor teleponnya 08. Terus nomor KTP-nya itu 06. Tujuannya Pontianak. Terus nama agennya tuh Rona. Ini kita lanjut lagi. Kita menggunakan cara cepat. Kita lanjut
ke tabel destinasi. Di tabel destinasi ini ada tujuan sama tanggal sewa. Tujuannya Pontianak. Terus tanggalnya itu tanggal 20 Juni 2021. Enter. Lanjut lagi dengan cara cepat. Dan kita lanjut ke tabel mobil. Di mobil ini ada nomor plat, merek mobil, jenis mobil, warna mobil, nomor mesin. Nomor platnya B0189, mereknya Toyota. Terus jenis mobilnya Fortuner. Terus warna mobilnya abu-abu. Nomor mesinnya 01. Enter.
tabel pembayaran ini ada tanggal kembali, harga sewa, ID pelanggan dengan nomor TUN. Tanggal 30 Juni 2021. Harga sewanya 350. ID pelanggannya P01, terus KB 01 16, salah, dan 9. Dan pekerjaan selanjutnya akan dilanjut oleh Silvi Violita. Oke, lanjut untuk pengerjaan pelanjutan codingan. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Silvi Violita dengan NIM 1122509. Jadi saya akan melanjutkan untuk pengerjaan codingannya. Pada perintah ke-8 yaitu tampilkan seluruh isi record pada tabel yang telah dibuat. Di sini kita menggunakan select dengan perintah select. Oke, sudah muncul. Oke, untuk perintah ke-9, di sini ubah nama tabel agen menjadi agen underscore rental underscore mobil. Gunakan perintah rename.
Oke, telah berhasil. Lalu lanjut ke perintah 10, yaitu tambahkan primary key pada tabel agen. Menggunakan perintah alter. Oke, sudah berhasil. Lanjut ke perintah ke-11, yaitu tampilkan daftar pelanggan pada tabel pelanggan dengan alamat pelanggan Singkawang. Itu select. Pelanggan. Oke, sudah muncul. Di sini namanya nama pelanggan resell, lalu alamat Singkawang. Oke, lanjut untuk yang ke-12, tampilkan nama pelanggan pada tabel pelanggan dengan diakhiri nama Ayu, yaitu sudah muncul. Lalu yang ke-13, tampilkan daftar mobil, hanya file nomor plat, merek mobil, jenis mobil, warna mobil, selain nomor mesin di tabel mobil. Itu select. Ulang. Soalnya di jenis ini karena i-nya berlebihan.
Oke, di sini tanpa nomor mesin, hanya ada nomor plat, merek mobil, jenis mobil, dengan warna mobil. Lanjut. Untuk yang ke-14 yaitu tampilkan data pada tabel pelanggan. Oke, untuk daftar nama pelanggan di sini terdapat ada 5 daftar nama pelanggan. Oke, untuk pembuatan programnya sudah dilakukan. Nah, selanjutnya kita ke bagian penutup. Di sini bab 2 penutup ada kesimpulan dan saran. Yang pertama yaitu database atau basis data adalah kumpulan data yang dikelola sedemikian rupa berdasarkan ketentuan tertentu dan yang saling berhubungan sehingga mudah dalam pengelolaannya. Melalui pengelolaan tersebut, pengguna dapat memperoleh kemudahan dalam mencari informasi, menyimpan informasi, dan membuang informasi. Yang kedua, IRD atau Entity Relationship Diagram adalah suatu model untuk menjelaskan hubungan antara data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai hubungan antar relasi. IRD memodelkan struktur data dan hubungan antar data untuk menggambarkan digunakan beberapa notasi dan simbol. Lalu yang ketiga, LRS adalah representasi dari struktur record-record pada tabel-tabel yang terbentuk dari hasil relasi antar himpunan entitas. 4. Command Prompt atau CMD adalah aplikasi penerjemah baris perintah yang tersedia di sebagian besar sistem operasi Windows. Ini digunakan untuk menjalankan perintah yang dimasukkan salah satunya untuk membuat database. Untuk sarannya di sini ada kepada seluruh pembaca kiranya memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun sehingga apa yang kita harapkan dari isi tulisan ini dapat berguna bagi pembaca maupun penulis. Yang kedua, diharapkan dengan dibuatnya makalah ini, mahasiswa jadi lebih mengetahui langkah-langkah dalam pembuatan database. Lalu di sini terdapat link untuk daftar pustakanya. Ya, mungkin untuk video presentasi dari kelompok 12 cukup sampai di sini. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika banyak kesalahan untuk video presentasi kami. Sampai jumpa.